Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusiani, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Tugas 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, beliau fasilitator saya, Ibu Eba Suhaibah, dan beliau pengajar praktek saya, Ibu Marpuah. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Demonstrasi kontekstual, wawancara dengan 2 kepala sekolah. Yang pertama yaitu wawancara dengan Kepala TK Kartini, yaitu dengan Ibu Siti Mualfiah SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat tugas yaitu demonstrasi kontekstual aktivitas 1, di mana saya harus mewawancarai minimal 2 kepala sekolah, dan yang wajib ini kepala sekolah saya sendiri. Dan kebetulan jenengan ini kepala sekolah saya di TK Kartini, sehingga saya harus melakukan wawancara dengan jenengan juga, dan kita sharing-sharing lah, Bu, ngobrol-ngobrol santai. Ini Bu, kan jenengan sudah jadi kepala sekolah, sudah tentu ada masalah, Bu, karena di sekolah itu tidak hanya 1-2 masalah, itu sudah banyak masalah. Saya minta sharing-sharing, Bu, pengalaman itu, menceritakan tentang apakah ada masalah atau kasus yang Ibu alami. Saya mau minta dijelaskan sedetail-detailnya, Bu, bagaimana Masalah yang pernah saya alami yaitu saya pernah komplain dari wali murid tentang pembelajaran di sekolah. Mungkin wali murid itu mintanya instan, kalisto, anak-anaknya harus bisa membaca, harus pinter ngitung, harus pinter dan itu permintaan mereka. Tapi kan kita mengacu kepada pemerintah bahwa kita harus mengacu pemerintah bahwa sekarang ini kita programnya kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada anak. Dan wali murid yang kurang paham, akhirnya saya sharing pada dia, pada yang kurang paham tadi, saya ajarkan ngomong bareng. Akhirnya mereka mau mengerti tentang pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Berarti selama ini bagaimana Ibu dalam menghadapi masalah atau kasus? Saya dalam menghadapi masalah tersebut, mungkin orang tua yang paling ngomong Bu, saya panggil, kita ajak ngomong bareng bahwa kita kasih arahan bahwa pembelajaran sekarang begini, akhirnya mereka gitu ya Bu, akhirnya mereka mau mengerti. Dan kita adakan namanya kelas orang tua, jadi orang tua bisa melakukan pembelajaran memang seperti ini ya, akhirnya dia mau mengerti bahwa anak-anak memang butuh pembelajaran yang seperti ini yang di program kita, yaitu kurikulum merdeka. Bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus tersebut? Saya dalam keputusan, saya nggak mau otoriter, saya tetap ngajak musyawarah wali murid yang lainnya yang sudah paham tentang kurikulum, yang belum paham juga saya ajak musyawarah bareng-bareng, dan guru-guru saya juga saya ajak musyawarah sehingga kita bisa menemukan mufakat bareng. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Saya melakukan untuk melaksanakan pembelajaran, biasanya saya kan ajaran baru, kita mengumpulkan wali murid untuk rapat bareng untuk membahas pembelajaran yang akan dilakukan
depan kita. Berarti kita membuat kesepakatan dengan orang tua wali murid bahwa anak-anak kita akan pembelajarannya seperti ini. Dan juga 3 bulan sekali kita mengadakan kelas orang tua, sehingga orang tua mengerti pembelajaran yang dilakukan sekolah. Oh begini loh pembelajaran. Jadi orang tua bisa memahami memang program pemerintah mengadakan kurikulum merdeka sesuai dengan yang diinginkan anak. Terus selama ini kan tetap ada tantangan ya Bu dalam mengambil keputusan. Apa tantangannya Bu dalam mengambil keputusan selama ini? Dalam pengambilan keputusan memang ada tantangan. Karena apa? Pertama, orang tua wali murid itu banyak yang kerja. Di pagi hari mereka diajak untuk pembelajaran kelas orang tua, mungkin ada sepertiga atau berapa orang tua yang tidak bisa mengikuti kelas orang tua. Mungkin rapat juga kadang wakil Bu, itu kendala pertama. Ya, yang kedua untuk dana. Kalau kita sering mengadakan kelas orang tua atau mengumpul wali murid sesering mungkin, kas kita jebol, soalnya kita di pedesaan pemasukan cuma sedikit. Itu yang kendala yang saya alami. Terus apakah ada jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataukah dengan waktu ada masalah langsung selesaikan pada waktu itu juga atau gimana? Kalau ada masalah daripada nggak bisa tidur, saya langsung selesaikan aja. Ya walaupun kita cari dulu masalahnya bagaimana yang benar, kita klarifikasi dulu dari kelas ke kelas, pengajarannya yang dikomplainkan apa, dari wali murid yang komplain itu siapa, saya cari dulu. Akhirnya saya selesaikan untuk tahapan tertentu itu. Jadi saya nggak punya waktu harus menyelesaikan jadwal ini enggak. Saya selesaikan sesuai mengalir tadi, sesuai masalah yang terjadi saya selesaikan. Berarti tidak terjadwal ya Bu ya, tidak seminggu kemudian 1 bulan kemudian ya langsung sesuai. Terus apakah kalau ada masalah itu dalam pengambilan keputusan dengan itu adakah ada seseorang yang dimintai pertolongan atau bantuan untuk membantu Ibu atau gimana? Kalau saya bisa menyelesaikan sendiri, masih ngatasi, saya selesaikan sendiri. Mungkin kalau masalah dana, mungkin saya minta tolong sama Pak Kades, bisa. Kalau Pak Kades membiarkan saya ya itu. Tapi kalau masalah mungkin saya nggak bisa ngatasi lagi, saya minta tolong sama pengawas TK dan pengurus TKG juga, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dengan alur yang benar. Terus dari pembicaraan ini Bu bisa ditarik kesimpulannya sesuai tahapan tadi, berarti saya dalam mengatasi masalah dan mengambil keputusan saya sesuai tahapan, yaitu saya dengan sharing, yaitu dengan musyawarah dengan wali murid, guru, dan juga mengadakan kelas orang tua dan minta kebijakan dari pemerintah setempat. Ya, juga dengan atasan kita sebagai yang tahu penasihat kita, sehingga kita berarti kita dalam menyelesaikan masalah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait atau masyarakat juga yang ada di lingkungan kita. Oke, terima kasih Bu atas ilmu yang diberikan ke saya. Semoga membuat saya lebih paham lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah wawancara atau bincang-bincang kita ini sudah selesai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara yang kedua yaitu dengan Kepala TK Tunas Muda, yaitu dengan Ibu Siti Nurida SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida.
mengganggu waktunya karena saya ini punya tugas Bu di modul 3.1 di pendidikan guru penggerak ini dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di demonstrasi kontekstual ini tugas saya mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Dan alhamdulillah tadi saya sudah mewawancarai ibu kepala sekolah saya sendiri, dan sekarang ini siang ini saya mewawancarai jenengan Bu nggih, karena jenengan ini sekolahnya juga dekat dengan sekolah saya. Langsung saja Bu nggih, kita bisa sharing-sharing karena jenengan sudah menjadi kepala sekolah sudah lama Bu, tentu sudah banyak pengalaman, sudah banyak istilahnya jenengan sudah punya jejak yang panjang sekali Bu ya selama ini. Terus apa pada waktu jenengan sebagai kepala sekolah kan tentunya ada suatu masalah Bu ya, kan tidak hanya 1 atau 2 masalah, tentunya juga ada banyak masalah. Di sini saya minta jenengan itu bisa menceritakan kepada saya Bu tentang apa masalah yang membekas atau berkesan di hati jenengan supaya saya bisa menimba ilmu Bu dari jenengan. Monggo jenengan bisa menceritakan. Sebelumnya maaf ya, entah tahun berapa itu pernah saya mendapat murid itu anak ABK. Padahal sekolah kita kan di antara pendidiknya belum ada yang mengikuti pelatihan inklusi. Nah, sebagai sekolah kan kita tidak bisa menolak, walaupun dia anak ABK tetap harus kita terima. Anaknya itu kurang fokus, pandangannya itu kurang fokus, bicaranya juga kurang, ya juga sering tantrum. Ya, untuk fisiknya gimana? Fisiknya itu ya seperti anak TK, cuma usianya sudah tua. Usianya sudah tua, cuma fisiknya persis anak TK, masih kecil. Fisiknya masih kecil, tapi usianya sudah tua. Sudah tuh beranjak dewasa ya. Anaknya itu enggak disekolahkan sudah lama, terus itu umur entah 10 tahun atau 12 tahun baru dimasukkan TK. Berarti masuknya TK ini dia terlambat ya? Untuk fisiknya seperti tangan atau normal. Cuma pandangannya saja kurang fokus, sama bicaranya kurang jelas. Seperti itu ya Bu. Seperti itu. Nah, selama ini bagaimana dalam Ibu menghadapi masalah tersebut? Kita sering-sering memperhatikan dia. Kita harus berusaha menjadi teman dekat dia agar dia lebih percaya dengan kita. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Pertama ya kita dekati dia, kita ajak sering komunikasi gitu ya. Walaupun bicaranya kurang jelas, cuma dia kan paham. Kalau dia sering diperhatikan berarti guru merasa dia diperhatikan, jadi dia itu menghormati kita, juga merasa kita itu seperti temannya, dia lebih percaya dengan kita. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Kita harus ekstra sabar. Bagaimanapun juga kan dia berbeda dengan yang lain. Kita harus ekstra sabar. Apapun yang dia lakukan, kita membimbing dia menjadi lebih baik. Jangan pernah dimarahi. Dan kita juga harus sharing dengan teman-teman yang lain cara menghadapi anak ABK itu seperti apa. Terus kan selama ini kan dalam menghadapi masalah tersebut kan sudah pasti ada tantangan ya Bu. Terus merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus tersebut itu apa Bu? Tantangannya? Dia kan sering itu, dia kan berbeda. Otomatis teman-teman yang lain kan sering menggoda dia. Nah, kalau dia digoda,
terus menerus kan otomatis dia kadang tantrum, dia sering marah-marah. Ya kita memberi pengarahan yang dia, maksudnya itu dia dibelai atau apa supaya dia tidak semarah itu, dia bisa emosinya bisa berkurang. Terus anak ABK memang sering seenaknya sendiri. Kita bicara saja tidak didengarkan, fokusnya ke yang lain. Walaupun tidak didengarkan, tetap kita harus ajak bicara terus supaya dia merasa anak itu diajak bicara dengan seseorang. Ya, supaya dia tidak melamun gitu, harus sering-sering diajak bicara, diajak komunikasi. Seperti itu. Terus apakah kalau ada suatu masalah atau suatu kasus itu dalam penyelesaiannya itu jenengan ada jadwal tertentu, 2 minggu atau seminggu atau sebulan dalam menyelesaikannya, atau pas ada waktu ada masalah jenengan langsung menyelesaikannya dalam waktu itu juga Bu? Bagaimana? Untuk jadwal tidak ada. Kalau ada masalah kita langsung menyelesaikannya supaya tidak berlarut-larut. Juga masalah ini segera selesai. Saya tidak suka mengundang untuk permasalahan, harus segera diselesaikan agar itu reda, segera diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya. Terus pada waktu ada masalah, apakah jenengan ini ada seseorang yang jenengan anggap percaya, atau ada faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan? Pertama, kita rapat dulu dengan para pendidik di sini. Kalau solusinya kok tidak ditemukan, kita berusaha untuk konsultasi yang lebih berpengalaman seperti pengawas, atau kita ke ketua yayasan, atau bisa juga dengan mencari browsing di internet cara penanganan anak ABK itu seperti apa. Seperti itu ya, supaya tidak salah langkah. Terus dari pembicaraan ini dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya Bu? Untuk menghadapi anak ABK kita harus ekstra lebih sabar, lebih memperhatikan, lebih bisa mengerti apa yang diinginkan dia seperti apa, itu kita harus bisa mengerti. Seperti itu ya Bu. Alhamdulillah Bu, saya tambah ilmu, tambah mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah, khususnya apabila nanti saya mempunyai kasus anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Bu atas ilmunya. Kita tidak bisa menolak, harus tetap diterima. Kita harus menerima karena itu sudah kewajiban kita sebagai pendidik untuk bisa menerima, walaupun itu anak kebutuhan khusus ataupun itu anak yang normal, kita semua kita harus terima. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Mohon maaf karena mengganggu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dan pengambilan keputusan dengan musyawarah dengan warga sekolah atau yang berkepentingan atau wali murid. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa yang sama. Antara lain yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu pengambilan keputusan melalui alternatif solusi.
Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Yang ketiga, keduanya mengedepankan diskusi terhadap permasalahan. Jadi kedua pimpinan yang saya wawancarai itu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Perbedaan hasil wawancara dengan dua pimpinan yaitu pimpinan yang pertama lebih mengedepankan analisis dari permasalahan yang terjadi menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan untuk pimpinan yang kedua lebih mengedepankan fakta-fakta yang ada. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah dan evaluasi ketercapaian dan masukan dari beberapa pihak. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan, saya akan menerapkan 4 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, dan melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, melakukan keputusan lalu merefleksikannya. Dan kapan saya akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya saat ada permasalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.